Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya jika sebuah kebaikan kecil justru berujung pada kehilangan besar? Di tengah kesibukan dan tekanan kerja, satu keputusan sederhana bisa mengubah segalanya. Bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kisah ini akan membawa kita pada sebuah momen yang terlihat sepele. Seorang kakek lusuh, uang Rp200.000, dan seorang pegawai bank yang hanya ingin membantu. Namun dari situlah rangkaian kejadian tak terduga mulai terjadi, hingga berujung pada penyesalan yang datang terlambat. Simak kisah nyata ini sampai akhir, dan jangan lupa tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana. Pagi itu suasana di dalam bank sudah terasa tegang bahkan sebelum jam operasional resmi dimulai. Lampu-lampu menyala terang, komputer dinyalakan, dan para pegawai duduk di posisi masing-masing dengan wajah serius. Tidak ada banyak percakapan santai seperti biasanya. Yang terdengar hanya suara keyboard, desekan kursi, dan sesekali helaan nafas panjang. Di balik meja layanan pelanggan, Rina duduk tegak sambil merapikan berkas-berkas di hadapannya. Ia melirik jam di layar komputer. Beberapa menit lagi, pintu akan dibuka. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Hari ini bukan hari biasa. Target pelayanan sedang tinggi, dan manajer cabang sejak pagi sudah memberi peringatan tegas. Semua harus bergerak cepat hari ini. Jangan ada antrian menumpuk. Kita dinilai dari kecepatan dan efisiensi, bukan sekedar keramahan. Suara tegas sang manajer masih teringang di kepala Rina. Ia menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri. Baginya, bekerja sebagai customer service bukan hanya soal angka dan kecepatan. Ada banyak wajah, banyak cerita, dan tidak semua nasabah datang dengan kondisi yang sama. Tapi di tempat ini, idealisme seperti itu seringkali harus ditekan. Pintu bank pun dibuka. Dalam hitungan detik, beberapa nasabah langsung masuk dan mengambil nomor antrian. Tidak butuh waktu lama hingga kursi tunggu mulai terisi. Suasana yang tadinya sunyi berubah menjadi ramai, dipenuhi suara langkah kaki, percakapan pelan, dan bunyi mesin antrian. Nomor A001 silahkan ke loket 2. Suara panggilan pertama menggema. Rina langsung bersiap. Senyum profesional terpasang di wajahnya meski pikirannya masih dipenuhi tekanan. Seorang pria parubaya duduk di hadapannya, langsung menyodorkan beberapa dokumen tanpa banyak basa-basi. "Saya mau buka rekening baru. Cepat ya, saya buru-buru," katanya singkat. "Baik Pak, mohon tunggu sebentar, saya proses," jawab Rina dengan nada tenang. Tangannya bergerak cekatan, mengetik data, memeriksa kelengkapan, dan menjelaskan prosedur dengan singkat. Semua dilakukan seefisien mungkin, sesuai instruksi yang diberikan. Namun bahkan dengan kecepatan seperti itu, ia masih bisa merasakan tatapan dari arah belakang. Manajer yang sesekali berjalan mengawasi. Di sisi lain ruangan, beberapa pegawai terlihat saling berbisik. "Kalau lama sedikit saja pasti ditegur," gumam salah satu dari mereka. "Iya, sekarang bukan soal benar atau salah, tapi cepat atau lambat," sahut yang lain pelan. Rina mendengar sekilas, tapi ia memilih fokus. Ia tahu betul, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat panjang. Nasabah pertama selesai lalu berganti dengan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Waktu berjalan cepat, tapi antrian tidak kunjung berkurang. Setiap orang datang dengan kebutuhan berbeda. Ada yang ingin tarik tunai dalam jumlah besar, ada yang komplain soal transaksi, ada pula yang kebingungan mengisi formulir. Di tengah kesibukan itu, manajer kembali muncul, berdiri tak jauh dari meja Rina. Dengan suara cukup keras agar terdengar oleh semua pegawai, ia berkata, "Ingat, jangan terlalu lama di satu nasabah. Kalau bisa dipercepat, percepat. Kita tidak punya waktu untuk pelayanan yang bertele-tele." Rina hanya mengangguk pelan tanpa menatap langsung. Kata-kata itu seperti tekanan tambahan yang menekan dadanya. Beberapa menit kemudian, seorang ibu terlihat sedikit kebingungan saat mengisi formulir. Ia mendekat ke meja Rina. "Mbak, ini diisi yang mana ya?" tanyanya ragu. Rina sempat ingin membantu lebih detail, tapi matanya secara refleks melirik antrian yang semakin panjang.
Ia juga merasakan kehadiran manajer yang masih berada di area yang sama. "Di bagian sini, Bu. Silahkan diisi sesuai KTT ya," jawab Rina singkat sambil menunjuk. Ibu itu mengangguk, meski terlihat masih belum sepenuhnya paham. Rina menahan diri untuk tidak membantu lebih jauh. Bukan karena tidak mau, tapi karena situasi tidak memungkinkan. Dalam hatinya ada perasaan tidak nyaman. Baginya, pelayanan seharusnya bukan hanya soal menyelesaikan transaksi, tapi juga memastikan orang benar-benar mengerti. Namun, di tengah tekanan seperti ini, ia dipaksa memilih antara mengikuti standar kecepatan atau mengikuti nuraninya. Waktu terus berjalan. Jam menunjukkan hampir siang, namun ritme kerja tidak melambat sedikit pun. Justru semakin terasa melelahkan. Rina mengusap selan keningnya yang mulai berkeringat, lalu kembali menatap layar komputer. Di hadapannya, nomor antrian berikutnya sudah muncul. "Nomor A017, silahkan ke loket 2. Ia menarik nafas sekali lagi, menyiapkan diri untuk nasabah berikutnya. Tanpa tahu bahwa sebentar lagi, seseorang akan datang dan mengubah seluruh jalannya hari itu. Nomor antrian terus berjalan. Satu demi satu nasabah datang dan pergi dengan urusan masing-masing. Ritme kerja di dalam bank terasa seperti mesin, cepat, teratur, dan tanpa jeda. Rina masih berada di posisinya, berusaha menjaga fokus meski kelelahan mulai terasa di bahu dan pikirannya. "Nomor A018, silahkan ke loket 2. Suara mesin antrian memanggil. Rina sedikit mengangkat wajahnya, bersiap menyambut nasabah berikutnya dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, langkah yang mendekat terasa berbeda. Pelan, ragu-ragu, dan nyaris tak terdengar. Seorang kakek tua berdiri di depan mejanya. Pakaiannya lusuh dan tampak sudah lama tidak diganti. Kemeja yang dikenakannya sedikit kusut dengan warna yang mulai pudar, sementara celananya terlihat longgar dan usang. Sandal jepit di kakinya tampak tipis, seolah sudah dipakai bertahun-tahun. Di tangannya, ia menggenggam sebuah buku tabungan yang sampulnya sudah mulai terkelupas. Kakek itu tidak langsung duduk. Ia berdiri beberapa detik, memandang ke arah Rina dengan mata yang tampak ragu. "Silakan duduk, Pak," ujar Rina lembut mencoba tetap profesional. Kakek itu perlahan duduk, gerakannya hati-hati, seolah takut melakukan kesalahan. Ia menaruh buku tabungan di atas meja, tapi tidak langsung mendorongnya ke depan. Di sisi lain ruangan, beberapa nasabah mulai melirik. Tatapan mereka beragam. Ada yang sekadar penasaran, tapi tidak sedikit yang memandang dengan ekspresi meremehkan. Salah satu pegawai di meja sebelah berbisik pelan kepada rekannya. Cukup pelan tapi masih terdengar samar. "Kayaknya lama nih kalau yang kayak gitu." Rekannya hanya senyum tipis, lalu kembali fokus ke pekerjaannya. Rina mendengar itu, tapi ia berusaha mengabaikannya. Perhatiannya kembali ke kakek di depannya yang masih terlihat kebingungan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Rina dengan suara tenang. Kakek itu mengangguk pelan, lalu membuka mulutnya, tapi tidak langsung mengeluarkan kata-kata, seolah ia sedang menyusun keberanian. Saya mau ambil uang," ucapnya akhirnya. Suaranya lirih dan sedikit bergetar. "Baik, Pak. Mau tarik tunai ya? Bisa saya lihat buku tabungannya?" tanya Rina sambil mengulurkan tangan. Kakek itu menyerahkan buku tabungan tersebut dengan hati-hati, seolah benda itu sangat berharga. Tangannya sedikit gemetar. Namun sebelum Rina sempat membuka halaman pertama, suara langkah sepatu terdengar mendekat dari arah belakang. Manajer kembali berkeliling, matanya menyapu setiap meja dengan tajam. Sekilas pandangan berhenti di meja Rina. Ia melihat sosok kakek tua itu, lalu mengerinyik tipis. Tidak ada kata yang keluar, tapi ekspresinya cukup jelas. Penilaian yang muncul dalam diam. Rina merasakannya. Ia menelan ludah pelan, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Di dalam benaknya, tekanan itu kembali muncul. Tentang kecepatan, tentang efisiensi, tentang penilaian. Di kursi tunggu, antrian semakin panjang. Beberapa orang mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sabar, menghela nafas, melihat jam, bahkan ada yang berdecak pelan. "Lama banget sih," terdengar seseorang berbisik. Situasi itu membuat suasana semakin tidak nyaman. Sementara itu, kakek di hadapan Rina masih terlihat canggung. Ia duduk dengan posisi sedikit membungkuk,
Kedua tangannya saling menggenggam di atas meja. "Ambil 200.000 saja," katanya pelan, hampir seperti berbisik. Rina sempat terdiam sejenak. Jumlah itu sangat kecil dibandingkan transaksi yang sejak tadi ia tangani. Tapi entah kenapa, cara kakek itu mengatakannya membuat suasana terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat. "Baik, Pak," jawab Rina singkat, berusaha tetap menjaga ritme kerja. Namun sebelum ia melanjutkan proses, ia menyadari sesuatu. Kakek itu belum mengisi slip penarikan. "Bapak sudah isi formulir penarikan?" tanya Rina. Kakek itu terlihat bingung. Ia menggeleng pelan. "Belum, saya tidak tahu caranya," jawabnya jujur. Rina melirik ke arah meja formulir di dekat pintu masuk. Beberapa nasabah lain tampak dengan mudah mengisi tanpa bantuan. Tapi untuk kakek ini, hal sederhana itu tampak seperti sesuatu yang rumit. Di sisi lain, ia kembali merasakan tatapan. Dari rekan kerja, dari nasabah lain, bahkan mungkin dari manajer. Seolah ada tekanan tak terlihat yang berkata, "Jangan terlalu lama." Namun di hadapannya sekarang, bukan sekadar antrian atau target, melainkan seorang kakek tua yang tampak sendirian, kebingungan dan nyaris diabaikan oleh semua orang di ruangan itu. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, ritme cepat yang menguasai ruangan itu mulai terasa sedikit melambat, setidaknya bagi Rina. Rina terdiam sejenak setelah mendengar pengakuan kakek itu. Di tengah riuhnya suasana bank, kalimat sederhana "saya tidak tahu caranya" justru terasa paling jelas di telinganya. Ia menatap formulir kosong di sisi meja, lalu kembali melihat wajah kakek yang tampak penuh harap namun juga canggung. Di belakangnya, suara mesin antrean kembali berbunyi, diikuti gerakan gelisah dari beberapa nasabah yang menunggu. Tekanan terasa semakin nyata, bukan hanya dari antrean yang mengular, tapi juga dari standar kerja yang terus diingatkan sejak pagi. Namun kali ini, Rina tidak langsung bergerak cepat seperti sebelumnya. Ia menarik napas pelan, lalu mengambil satu lembar formulir penarikan. Tangannya berhenti sejenak di atas kertas itu, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar pekerjaan. "Baik, Pak, nanti saya bantu ya," ucapnya akhirnya, dengan nada yang sedikit lebih lembut dari sebelumnya. Kakek itu mengangguk kecil, tampak lega meski masih menyimpan rasa ragu. Rina mulai mengisi formulir tersebut. Ia menuliskan tanggal, nominal penarikan, lalu berhenti di bagian nama. "Nama lengkapnya siapa, Pak?" tanyanya sambil menoleh. Kakek itu menyebutkan namanya perlahan, seolah takut salah ucap. Rina menuliskannya dengan teliti, memastikan tidak ada kesalahan sedikit pun. Di tengah proses itu, bisikan mulai kembali terdengar dari meja sebelah. "Isiin juga, waduh bisa lama tuh," gumam salah satu pegawai. "Kalau semua dilayani kayak gitu, antrean bisa sampai luar," sahut yang lain pelan. Rina mendengarnya dengan jelas kali ini. Tangannya sempat berhenti sesaat, tapi ia tidak menoleh. Ia memilih melanjutkan tulisannya, meski tekanan itu semakin terasa. Sementara itu, dari kejauhan, manajer kembali memperhatikan. Tatapannya kali ini lebih lama, memperhatikan setiap gerakan Rina yang tampak tidak secepat biasanya. "Kenapa lama di situ?" Suara manajer terdengar, tidak terlalu keras tapi cukup membuat suasana di sekitar meja Rina menegang. Rina mengangkat sedikit wajahnya, "Sedang bantu isi formulir, Pak," jawabnya singkat. Manajer tidak langsung merespons, ia hanya mengangguk tipis, tapi ekspresinya menunjukkan ketidakpuasan. "Dipastikan saja cepat, jangan sampai antrean terganggu," katanya sebelum melangkah pergi. Kalimat itu seperti garis batas yang jelas, peringatan tanpa harus berteriak. Rina kembali menatap formulir di tangannya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, apa yang ia lakukan sekarang bukan sesuatu yang disukai dalam sistem kerja di tempat itu. Namun ketika ia melirik ke arah kakek di depannya, semua keraguan itu sedikit memudar. Kakek itu duduk diam, menunggu dengan sabar. Tangannya masih saling menggenggam, sesekali mengusap ujung meja dengan gerakan kecil yang menunjukkan kegegupan. Tidak ada tuntutan, tidak ada desakan, hanya ketergantungan penuh pada bantuan orang di hadapannya. Rina menghela napas pelan. Ia lalu melanjutkan, kali ini sambil menjelaskan setiap langkah dengan suara yang cukup pelan namun jelas. "Ini saya isi jumlah uangnya, Pak. Nanti di sini Bapak tanda tangan ya. Tanda tangannya seperti di buku tabungan," ucapnya sambil menunjuk bagian bawah formulir. Kakek itu mendekatkan wajahnya, mencoba melihat lebih jelas.
Ia mengangguk meski tampak belum sepenuhnya yakin. "Di sini, Pak," tanyanya ragu. Jarinya menunjuk bagian yang salah. Rina tersenyum tipis, lalu geser kertas sedikit. "Yang ini, Pak, pelan-pelan saja, tidak apa-apa." Kakek itu mengambil pena dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia mulai menandatangani formulir tersebut dengan hati-hati, garis demi garis, seolah setiap goresan sangat berarti. Proses itu memang memakan waktu lebih lama dari biasanya. Di belakang, antrean semakin panjang. Beberapa nasabah mulai menunjukkan ketidaksabaran lebih jelas. "Harusnya yang kayak gitu dibantu di awal, bukan di CS," terdengar suara setengah mengeluh. Rina mendengarnya semua, setiap komentar, setiap desahan, setiap tekanan. Tapi kali ini, ia tidak menghentikan apa yang sudah ia mulai. Baginya, ini bukan lagi soal cepat atau lambat, melainkan tentang memilih, antara sekedar menjalankan sistem atau benar-benar membantu seseorang yang membutuhkan. Dan di tengah tekanan yang semakin kuat, Rina telah membuat pilihannya. Ia tetap di sana, menyelesaikan satu proses kecil yang mungkin dianggap sepele oleh banyak orang, namun sangat berarti bagi seorang kakek yang nyaris tidak mendapatkan perhatian dari siapapun di ruangan itu. Formulir akhirnya selesai diisi. Tanda tangan kakek itu memang tidak rapi, sedikit bergetar, bahkan nyaris keluar garis. Namun Rina tidak mempermasalahkan itu. Ia justru memastikan kembali setiap detailnya, mencocokkan dengan buku tabungan yang sejak tadi ia pegang. "Baik, Pak, sekarang saya proses ya," ucap Rina pelan. Kakek itu hanya mengangguk. Wajahnya masih terlihat tegang, seolah belum benar-benar yakin semuanya akan berjalan lancar. Rina mulai mengetik di komputer, data demi data dimasukkan dengan cepat. Kali ini ia berusaha mengejar waktu yang sempat tertinggal. Matanya sesekali melirik layar antrian di sudut ruangan. Nomor berikutnya terus bertambah, menandakan tekanan belum juga berkurang. Namun di tengah kesibukan itu, satu hal terasa kontras. Nominal yang diminta kakek itu, Rp200.000. Jumlah yang bagi sebagian besar nasabah hari itu mungkin tidak ada artinya. Sejak pagi Rina sudah menangani transaksi jutaan hingga puluhan juta rupiah tanpa jeda. Bahkan ada yang datang hanya untuk memindahkan dana dalam jumlah besar dengan ekspresi santai. Sementara di hadapannya sekarang, seorang kakek harus melalui proses panjang hanya untuk menarik uang yang bahkan mungkin habis dalam hitungan hari. Rina sempat berhenti sejenak saat melihat angka itu di layar. Bukan karena sulit diproses, tapi karena terasa janggal betapa sesuatu yang kecil bisa terasa begitu besar bagi orang yang berbeda. "Ambil 200.000 saja, Pak?" tanya Rina sekali lagi, memastikan. Kakek itu mengangguk pelan. "Iya, cukup itu saja." Nada suaranya tidak berubah, tetap lirih, tetap sederhana. Tidak ada rasa ragu dalam jumlah itu, seolah memang itulah yang ia butuhkan, tidak lebih. Di kursi tunggu, seorang pria muda yang sejak tadi memperhatikan akhirnya berkomentar pelan, tapi cukup terdengar. "Cuma 200.000 aja lama banget." Temannya menyenggol ringan, tersenyum miring. "Makanya, harusnya yang kayak gitu di ATM aja." Komentar itu membuat beberapa orang di sekitar ikut tersenyum tipis. Tidak ada yang secara terang-terangan mengejek, tapi suasana itu cukup untuk membuat siapapun merasa kecil. Kakek itu menunduk sedikit. Entah ia mendengar atau tidak, tapi gerakannya berubah. Lebih diam, lebih kaku. Tangan Rina yang sedang mengetik sempat melambat. Ia melirik sekilas ke arah kakek itu, lalu kembali ke layar. Di dalam benaknya ada sesuatu yang terasa mengganjal. Bagi sistem, transaksi ini memang kecil, tidak signifikan, tidak berdampak besar pada angka harian, bahkan mungkin dianggap tidak efisien jika memakan waktu lama. Namun bagi orang di depannya, ini jelas bukan hal sepele. Ia bisa melihatnya dari cara kakek itu memegang buku tabungan dengan hati-hati, dari caranya menyebut nominal dengan penuh pertimbangan, dari sikapnya yang begitu berhati-hati, seolah takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Rina menyelesaikan input data lalu mencetak slip transaksi. "Ini slipnya, Pak. Nanti uangnya akan saya ambilkan," jelasnya sambil menyerahkan kertas tersebut. Kakek itu menerimanya dengan kedua tangan, melihat sekilas tanpa benar-benar mengerti isinya. Namun ia tetap mengangguk seolah percaya sepenuhnya pada proses yang sedang berjalan. Di sisi lain ruangan, manajer kembali muncul.
Kali ini langkahnya lebih cepat dan tatapannya langsung tertuju pada meja Rina. Ia memperhatikan sekilas layar komputer, lalu melihat slip yang menunjukkan nominal kecil. Alisnya sedikit terangkat. Ini masih belum selesai juga. Tanyanya datar tapi tajam. Rina menoleh. Sedang proses pencairan, Pak. Manajer menghela napas pendek. Transaksi seperti itu seharusnya bisa lebih cepat. Jangan sampai menghambat yang lain. Tidak ada jawaban dari Rina. Ia hanya mengangguk kecil. Namun setelah manajer pergi, suasana di sekitar meja itu terasa semakin berat. Apa yang sejak awal sudah dianggap kecil, kini terasa semakin diperkecil oleh cara orang-orang memandangnya. 200.000 rupiah. Sebuah angka yang terus berulang di kepala Rina, tapi dengan makna yang berbeda-beda, tergantung siapa yang melihatnya. Bagi sebagian orang, itu hanyalah uang receh. Namun bagi kakek itu, mungkin itu adalah kebutuhan hari ini atau bahkan yang satu-satunya yang ia punya. Rina berdiri sejenak untuk mengambil uang di bagian kas, lalu kembali dengan amplop kecil di tangannya. Ia meletakkannya perlahan di atas meja. "Ini uangnya, Pak. Silahkan dihitung," ucapnya dengan nada tenang. Kakek itu menatap amplop tersebut beberapa detik sebelum menyentuhnya. Tangannya kembali sedikit gemetar saat membukanya dan melihat isinya. Ia tidak langsung menghitung dengan rinci. Ia hanya melihat sekilas, lalu mengangguk pelan. "Sudah cukup, Pak. Terima kasih," katanya lirih. Rina tersenyum tipis. Di tengah hiruk-pikuk bank yang dipenuhi angka besar dan target tinggi, transaksi kecil itu akhirnya selesai. Namun, tanpa disadari, justru dari hal yang dianggap tidak penting itulah, sebuah rangkaian peristiwa besar mulai bergerak pelan. Rina kembali duduk setelah memastikan transaksi itu selesai. Ia merapikan meja kerjanya dengan gerakan cepat, mencoba mengejar ritme yang sejak tadi sempat melambat. Namun, suasana di sekitarnya sudah terlanjur berubah. Beberapa pasang mata masih tertuju ke arahnya. Bukan lagi sekadar melirik, tapi memperhatikan dengan penilaian yang sulit disembunyikan. Di meja sebelah, Santi, rekan sesama customer service, sedikit memiringkan tubuhnya, lalu berbisik tanpa benar-benar menurunkan suara. "Kamu itu terlalu detail, Rin. Kalau semua dilayani kayak tadi, bisa kacau antrean," katanya sambil tetap mengetik. Rina tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap layar komputernya, mencoba tetap fokus. Namun Santi belum berhenti. "Tahu sendiri kan, sekarang lagi dikejar target. Manajer dari pagi udah wanti-wanti." Lanjutnya, kali ini sedikit lebih pelan, tapi nadanya jelas mengandung teguran. Di sisi lain, Budi, pegawai di bagian teller, ikut menimpali dari balik mejanya. "Bukan soal bantu atau nggak bantu, tapi lihat situasi juga. Banyak yang nunggu," ujarnya sambil sekilas melirik antrean yang masih panjang. Beberapa nasabah yang duduk tidak jauh dari sana ikut menangkap percakapan itu. Meski tidak terlibat langsung, kehadiran mereka membuat suasana terasa semakin tidak nyaman. Rina menarik nafas pelan. "Aku cuma bantu isi formulir," jawabnya singkat, tetap tanpa menoleh. Santi tersenyum tipis, tapi bukan senyum yang hangat. "Iya, tapi itu bukan tugas kita sepenuhnya. Ada petugas lain di depan buat bantu begituan," katanya. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi cukup tajam. Seolah apa yang dilakukan Rina bukan bentuk kepedulian, melainkan kesalahan prosedur. Rina akhirnya menoleh sedikit. "Kalau nggak dibantu, dia nggak akan bisa isi," ucapnya pelan. Santi mengangkat bahu ringan. "Ya, tapi bukan berarti kamu harus ambil semua. Kita juga punya batas." Percakapan itu berhenti sejenak ketika nomor antrean berikutnya dipanggil. Namun ketegangan yang muncul tidak ikut hilang. Rina kembali melayani nasabah berikutnya, tapi pikirannya tidak sepenuhnya fokus. Kata-kata rekan kerjanya terus terngiang. "Lihat situasi, bukan tugas kita. Ada batas." Semua terdengar masuk akal. Semua juga sesuai dengan sistem yang ada. Namun entah kenapa, Rina merasa ada sesuatu yang hilang jika ia mengikuti semuanya mentah-mentah. Beberapa menit kemudian, saat Rina sedang menjelaskan produk kepada nasabah lain, Santi kembali berbisik. Kali ini lebih pelan, tapi cukup jelas untuk didengar. "Hati-hati aja, Rin. Manajer tadi sudah lihat." Kalimat itu membuat tangan Rina yang sedang memegang brosur sedikit berhenti. Ia tidak langsung merespon, tapi jantungnya kembali berdetak lebih cepat. "Lihat apa?"
Tanyanya akhirnya tanpa mengalihkan pandangan dari nasabah di depannya. Ya, kamu terlalu lama di satu orang, apalagi cuma transaksi kecil, jawab Santi singkat. Budi menambahkan dengan nada setengah bercanda tapi terasa menyindir. Jangan sampai niat baik malah jadi masalah. Beberapa pegawai lain tersenyum tipis mendengar itu. Tidak ada yang benar-benar menertawakannya, tapi cukup untuk membuat Rina merasa sendirian. Ia mengangguk kecil, meski tidak sepenuhnya setuju. Ya, jawabnya singkat. Namun di dalam hatinya ada perasaan yang mulai berubah. Bukan marah, bukan juga tersinggung. Lebih ke arah sadar bahwa apa yang ia lakukan memang tidak sejalan dengan lingkungan di sekitarnya. Di tempat ini, kecepatan lebih dihargai daripada kesabaran. Efisiensi lebih penting daripada empati. Dan membantu terlalu jauh bisa dianggap sebagai kesalahan. Rina kembali menatap layar komputernya. Antrean masih panjang, pekerjaan masih menumpuk, dan pengawasan masih terasa di setiap sudut ruangan. Ia tahu, sejak momen tadi, setiap gerakannya akan lebih diperhatikan. Setiap keputusan kecil bisa dinilai berbeda. Dan tanpa disadari, teguran harus dari rekan kerja itu bukan sekadar peringatan biasa, melainkan tanda bahwa apa yang ia lakukan telah melewati batas tak tertulis yang selama ini dijaga oleh semua orang di ruangan itu. Suasana bank belum juga mereda. Antrian masih panjang, suara mesin pemanggil nomor terus berbunyi tanpa jeda, dan tekanan terasa semakin menebal di setiap sudut ruangan. Rina tetap bekerja seperti biasa, melayani satu persatu nasabah yang datang, meski pikirannya masih terbawa oleh teguran halus dari rekan-rekannya tadi. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda mulai terasa. Langkah kaki yang tegas kembali terdengar, lebih cepat, lebih berat, dan langsung mengarah ke mejanya. Manajer. Ia datang tanpa senyum, tanpa sapaan. Tatapannya langsung tertuju pada Rina, lalu bergeser sekilas ke layar komputer, tumpukan dokumen, dan antrian yang masih mengular. Rina? Suara itu datar, tapi cukup membuat suasana di sekitar langsung hening. Rina menoleh. Iya, Pak? Sebentar, kata manajer singkat. Nasabah yang sedang dilayani Rina tampak sedikit bingung. Rina menatapnya dengan sopan. Mohon maaf, Pak, sebentar ya, ujarnya pelan. Ia berdiri dari kursinya, lalu menghadap manajer. Beberapa pegawai lain mulai memperhatikan, meski pura-pura sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Manajer tidak langsung berbicara. Ia menatap Rina beberapa detik, seolah menilai tanpa perlu bertanya. Dari tadi saya perhatikan, katanya, kamu terlalu lama di satu nasabah. Nada bicaranya tidak tinggi, tapi cukup tajam untuk menekan. Rina menahan napas sejenak. Tadi nasabahnya butuh bantuan isi formulir, Pak. Manajer mengangguk kecil, tapi ekspresinya tidak berubah. Itu bukan alasan untuk mengorbankan antrian, jawabnya cepat. Kalimat itu langsung memotong penjelasan Rina. Di sini kita punya sistem, ada alur kerja. Kalau semua CS bekerja seperti itu, operasional bisa terganggu. Lanjutnya, kini dengan nada lebih tegas. Beberapa nasabah di kursi tunggu mulai memperhatikan. Suasana menjadi canggung, seolah percakapan itu tanpa sengaja dipertontonkan. Rina mencoba tetap tenang. Saya hanya ingin memastikan nasabahnya mengerti, Pak. Manajer sedikit mendekat. Kita bukan tempat kursus, Rina, ucapnya dingin. Tugas kita melayani, bukan mendampingi satu orang terlalu lama sampai yang lain menunggu. Kalimat itu terasa menusuk. Rina terdiam. Ia tahu, menjelaskan lebih jauh mungkin tidak akan mengubah apapun. Namun manajer belum selesai. Dan satu lagi, katanya sambil melirik ke arah meja. Transaksi 200.000 tidak seharusnya memakan waktu seperti itu. Beberapa pegawai yang mendengar langsung saling pandang, seolah membenarkan pernyataan tersebut. Prioritas kita adalah efisiensi. Nasabah dengan kebutuhan sederhana harusnya bisa diarahkan, bukan dilayani terlalu dalam. Lanjutnya, Rina menunduk sedikit. Tangannya saling menggenggam di depan, mencoba menahan perasaan yang mulai tidak nyaman. Tapi dia memang tidak paham, Pak. Ucapnya pelan, hampir seperti mencoba mempertahankan satu hal terakhir. Manajer menghela napas pendek, kali ini dengan ekspresi yang lebih jelas menunjukkan ketidaksabaran. Semua orang punya keterbatasan, Rina, tapi kita juga punya batas waktu, jawabnya.
Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang lebih rendah, namun justru terasa lebih menekan. Kalau kamu tidak bisa menyesuaikan dengan standar kerja di sini, itu jadi masalah. Kalimat itu menggantung di udara, bukan sekedar teguran, lebih seperti peringatan. Rina tidak menjawab, ia hanya mengangguk kecil. Sekarang lanjutkan pekerjaanmu, pastikan lebih cepat, kata manajer, lalu berbalik pergi tanpa menunggu respons. Langkahnya menjauh, tapi dampaknya tertinggal. Suasana di sekitar meja Rina tidak langsung kembali normal. Beberapa nasabah masih melirik, sementara rekan-rekan kerjanya memilih diam, seolah tidak ingin terlibat lebih jauh. Rina kembali duduk perlahan. Ia menatap layar komputer di depannya, tapi fokusnya belum sepenuhnya kembali. Kata-kata manajer tadi masih terngiang jelas, tentang efisiensi, tentang batas waktu, tentang standar kerja. Dan yang paling terasa, tentang bagaimana satu tindakan sederhana bisa langsung dinilai sebagai kesalahan tanpa melihat alasan di baliknya. Ia menarik napas dalam, lalu memanggil nomor antrian berikutnya. Nomor A019, silakan ke loket 2. Suaranya tetap tenang, tetap profesional. Namun di balik itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan pada caranya bekerja, melainkan pada bagaimana ia dipandang dan bagaimana setiap langkah kecilnya kini berada di bawah sorotan yang jauh lebih tajam. Suasana bank masih berjalan seperti biasa di permukaan. Antrian tetap bergerak, suara mesin pemanggil nomor terus terdengar, dan para pegawai kembali tenggelam dalam rutinitas masing-masing. Namun bagi Rina, ada ketegangan yang belum benar-benar hilang sejak teguran barusan. Ia mencoba menyesuaikan ritme. Gerakannya lebih cepat, penjelasannya lebih singkat, dan interaksinya dibuat seefisien mungkin. Tidak ada lagi jeda, tidak ada tambahan bantuan di luar prosedur. Semua dilakukan sesuai standar, atau setidaknya sesuai yang diharapkan. Namun rupanya itu belum cukup. Beberapa menit kemudian saat Rina baru saja menyelesaikan satu transaksi, suara langkah manajer kembali terdengar. Kali ini tidak berhenti di belakang atau sekadar mengawasi. Ia langsung berdiri di samping meja Rina. Rina, berdiri sebentar. Nada suaranya tegas, tidak memberi ruang untuk menunda. Rina menoleh, sedikit terkejut. Iya pak, sekarang, ulang manajer singkat. Rina perlahan berdiri dari kursinya. Beberapa nasabah yang sedang menunggu mulai memperhatikan. Rekan-rekan kerja juga tampak mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Manajer tidak mengajak ke ruangan terpisah. Ia justru tetap berdiri di situ, di tengah area pelayanan, di mana semua orang bisa melihat dan mendengar. Saya sudah peringatkan dari tadi, katanya langsung tanpa pembuka. Tapi sepertinya kamu tidak memahami standar kerja yang kita terapkan di sini. Rina terdiam, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Saya sudah percepat, Pak, jawabnya pelan mencoba menjelaskan. Manajer menggeleng. Ini bukan soal barusan saja, ini soal cara kerja kamu secara keseluruhan hari ini, katanya. Terlalu banyak waktu terbuang untuk hal yang tidak perlu. Kalimat itu langsung menarik perhatian lebih banyak orang. Suasana di sekitar meja Rina perlahan berubah hening. Pak, saya hanya... Rina mencoba berbicara, namun manajer langsung memotong. Tidak perlu penjelasan, ujarnya tegas. Saya butuh hasil, bukan alasan. Rina menutup mulutnya kembali. Tangannya mulai terasa dingin. Beberapa detik hening, tapi justru disitulah ketegangan terasa paling kuat. Lalu, tanpa diduga, mulai hari ini kamu tidak perlu melanjutkan pekerjaan di sini. Kalimat itu jatuh begitu saja, datar, cepat, tanpa jeda. Rina terdiam, seolah tidak langsung memahami apa yang baru saja ia dengar. Maaf, maksud Bapak? Suaranya pelan, nyaris tidak terdengar. Manajer menatapnya lurus. Kamu saya berhentikan, katanya singkat, per hari ini. Suasana benar-benar hening sekarang. Tidak ada suara mesin antrian, tidak ada bisikan. Semua seolah berhenti sesaat. Beberapa nasabah saling pandang. Rekan-rekan kerja Rina membeku di tempat masing-masing. Tidak ada yang berani menyelah. Rina masih berdiri. Wajahnya tidak langsung berubah, tapi matanya menunjukkan ketercekutan yang sulit disembunyikan. Karena satu transaksi tadi, Pak? Tanyanya berusaha tetap tenang meski suaranya mulai bergetar. Manajer menghela napas pendek. Bukan hanya itu,
Tapi itu cukup menggambarkan bahwa kamu tidak cocok dengan ritme kerja di sini, katanya. Kalimat itu terasa final. Tidak ada ruang untuk diskusi, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Semuanya diputuskan dalam hitungan detik. Rina menunduk pelan. Tangannya mengepal kecil di sisi tubuhnya, mencoba menahan sesuatu yang tidak bisa ia keluarkan di tempat itu. Di benaknya, semua kejadian sejak pagi berputar cepat. Teguran, tatapan, bisikan, hingga akhirnya sampai pada titik ini. Hanya karena satu keputusan kecil, hanya karena memilih membantu. Manajer kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih formal. Silakan selesaikan administrasi dengan HR. Untuk sekarang, tinggalkan meja pelayanan. Rina tidak langsung bergerak. Ia mengangkat wajahnya pelan, menatap sekeliling. Ruangan yang sejak tadi begitu sibuk kini terasa asing. Tatapan orang-orang yang tertuju padanya bukan lagi sekadar penilaian, melainkan campuran antara kaget, penasaran, dan diam. Santi menunduk pura-pura sibuk dengan layar. Budi menghela napas kecil tapi tidak berkata apa-apa. Tidak ada yang membela, tidak ada yang berbicara. Rina akhirnya mengangguk pelan. "Baik, Pak," jawabnya singkat. Ia mengambil kartu identitasnya dari meja, merapihkan beberapa barang kecil miliknya tanpa terburu-buru. Setiap gerakannya tenang, meski suasana di dalam dirinya tidak demikian. Sebelum benar-benar pergi, ia sempat melirik ke arah pintu keluar. Di sana, sekilas ia melihat sosok kakek tadi, masih berdiri di dekat pintu, memegang amplop kecilnya dengan erat. Tatapan mereka sempat bertemu, tidak ada kata-kata, tapi cukup untuk menyampaikan satu hal yang sama, bahwa sesuatu yang sederhana baru saja berubah menjadi sesuatu yang besar. Dan di tengah semua itu, keputusan telah diambil. Cepat, sepihak, dan meninggalkan dampak yang belum sepenuhnya terlihat. Rina melangkah perlahan menjauh dari meja pelayanannya. Suara di dalam bank perlahan kembali seperti semula. Mesin antrian berbunyi lagi. Percakapan kembali terdengar, dan aktivitas berjalan seakan tidak ada yang baru saja terjadi. Namun tidak bagi beberapa orang. Ada perasaan ganjil yang tertinggal di udara. Di dekat pintu keluar, kakek tua itu masih berdiri. Ia belum pergi. Tangannya tetap menggenggam amplop kecil berisi uang Rp200.000, seolah itu sesuatu yang sangat berharga. Tatapannya mengikuti langkah Rina yang berjalan menuju arah belakang. Rina sempat menoleh sekali lagi. Ada rasa tidak enak di hatinya, bukan karena dipecat, tapi karena ia merasa meninggalkan seseorang yang belum sepenuhnya selesai ia bantu. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, sesuatu terjadi. Kakek itu tiba-tiba bergerak, bukan menuju pintu keluar, melainkan berbalik arah, kembali ke dalam. Langkahnya yang tadi pelan kini terlihat lebih mantap. Ia berjalan melewati beberapa nasabah yang masih duduk, lalu langsung menuju meja informasi di dekat pintu masuk. Seorang petugas frontliner menyambutnya dengan ekspresi standar. "Ada yang bisa dibantu, Pak?" Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia membuka amplop kecilnya, lalu mengeluarkan uang yang baru saja ia terima. Ia memandangnya sejenak, kemudian memasukkannya kembali dengan hati-hati. "Saya mau bicara dengan pimpinan di sini," katanya. Nada suaranya masih pelan, tapi kali ini tidak ragu. Petugas itu sedikit terkejut. "Dengan manajer, Pak." Kakek itu mengangguk. "Bisa saya tahu ada keperluan apa, Pak?" tanya petugas itu lagi, sedikit lebih formal. Kakek itu terdiam sejenak, lalu menjawab singkat. "Ada yang perlu saya sampaikan." Percakapan itu menarik perhatian beberapa orang di sekitar, termasuk manajer, yang saat itu sedang berdiri tidak jauh dari area teller. Ia melirik sekilas, lalu berjalan mendekat. "Ada apa, Pak?" tanyanya, kali ini dengan nada yang lebih sopan dibanding sebelumnya. Kakek itu menatapnya. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Lalu perlahan, ia memasukkan tangannya ke dalam saku kemejanya yang lusuh. Semua orang yang melihat mungkin mengira ia akan mengeluarkan sesuatu yang sederhana, mungkin kertas, mungkin catatan. Namun yang keluar bukan itu. Sebuah kartu. Kartu itu tampak berbeda dari kartu biasa. Bahannya lebih tebal, dengan warna yang tidak mencolok namun terlihat eksklusif. Kakek itu menyerahkannya ke arah manajer tanpa banyak bicara. Manajer menerimanya dengan sedikit heran. Awalnya ia melihat sekilas, tanpa ekspresi berarti. Namun dalam hitungan detik, wajahnya berubah. Alisnya mengernyit,
Matanya membaca ulang, lebih teliti kali ini. Suasana di sekitarnya mulai terasa aneh. Beberapa pegawai yang melihat perubahan itu saling pandang, mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Manajer menelan ludah pelan. Tatapannya yang tadi biasa saja, kini berubah serius, bahkan sedikit tegang. Ia kembali menatap kakek itu, kali ini dengan cara yang berbeda, lebih hati-hati. "Bapak," ucapnya. Suaranya tidak lagi setegas sebelumnya. "Ini benar." Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Tidak ada penjelasan panjang, namun jawaban itu cukup. Manajer terdiam. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ia terlihat kehilangan kata-kata. Di belakang beberapa pegawai mulai berbisik. Apa itu? Kenapa manajer jadi begitu? Tidak ada yang tahu pasti. Namun satu hal mulai terasa jelas. Kakek yang sejak tadi dianggap biasa, bahkan cenderung diabaikan, ternyata bukan orang sembarangan. Rina yang masih berdiri tidak jauh dari situ ikut memperhatikan. Ia tidak bisa melihat jelas kartu apa yang diberikan. Namun ia bisa melihat perubahan ekspresi manajer dengan sangat jelas. Dan dari situ, ia tahu ada sesuatu yang tidak mereka ketahui sejak awal. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik pakaian lusuh dan sikap sederhana. Manajer akhirnya menarik nafas dalam, lalu berkata dengan nada yang jauh lebih hati-hati. "Mohon tunggu sebentar, Pak. Mari kita bicara di ruangan saya." Sikapnya berubah drastis. Tidak ada lagi nada perintah, tidak ada lagi ketegasan yang menetan. Yang ada hanyalah kehati-hatian. Kakek itu mengangguk lalu mengikuti langkah manajer menuju ruangan belakang. Semua mata mengikuti mereka. Suasana bank kembali hening, tapi kali ini bukan karena tekanan kerja, melainkan karena rasa penasaran yang tiba-tiba membesar. Dan tanpa disadari oleh banyak orang di ruangan itu, sebuah fakta yang selama ini tersembunyi, perlahan mulai terungkap. Pintu ruang manajer tertutup rapat. Di luar, aktivitas bank masih berjalan, tapi tidak lagi terasa sama. Percakapan antar pegawai mulai dipenuhi bisikan. Tatapan-tatapan saling bertukar, mencoba menebak apa yang sedang terjadi di balik pintu itu. Rina masih berdiri di sudut ruangan, belum benar-benar pergi. Ia seharusnya sudah menuju bagian HR, tapi langkahnya tertahan. Bukan karena ragu, melainkan karena situasi yang tiba-tiba berubah membuat semuanya terasa belum selesai. Beberapa menit berlalu, lalu pintu itu terbuka. Manajer keluar lebih dulu. Namun kali ini, sosoknya berbeda. Langkahnya tidak lagi tegas seperti sebelumnya. Wajahnya terlihat tegang, bahkan sedikit pucat. Tatapannya tidak lagi menyapu ruangan dengan percaya diri, justru seperti menghindari kontak mata dengan orang lain. Di belakangnya, kakek tua itu berjalan keluar dengan tenang, tetap dengan pakaian lusuh yang sama, tetap dengan langkah sederhana. Namun kini, tidak ada satupun yang memandangnya dengan cara yang sama. Semua diam. Manajer berhenti di tengah ruangan, ia menarik napas dalam, lalu memandang ke arah para pegawai. "Semua, tolong fokus sebentar," katanya. Suaranya terdengar berbeda, lebih berat, tidak lagi sekaku sebelumnya. Seluruh aktivitas seketika melambat. Beberapa pegawai berdiri, yang lain menoleh dari tempat duduknya. Rina ikut memperhatikan. Manajer menelan ludah sebelum melanjutkan. "Terkait kejadian barusan," ucapnya, lalu berhenti sejenak seolah memilih kata-kata dengan sangat hati-hati. Ia melirik sekilas ke arah kakek tersebut, lalu kembali ke depan. "Saya telah mengambil keputusan yang terburu-buru." Kalimat itu langsung membuat ruangan semakin hening. Beberapa pegawai saling pandang. Manajer yang sejak pagi terlihat begitu tegas dan tidak memberi ruang, kini mengakui kesalahan. Ia melanjutkan dengan suara yang sedikit lebih pelan. "Nasabah yang tadi kita layani adalah seseorang yang memiliki hubungan penting dengan pihak pusat." Bisikan langsung menyebar. "Pusat? Serius?" Manajer mengangguk kecil, seolah menjawab semua pertanyaan yang tidak diucapkan. Beliau adalah salah satu pihak yang selama ini terlibat dalam penilaian dan evaluasi cabang. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Beberapa pegawai langsung membeku. Santi yang tadi sempat berkomentar kini terlihat pucat.
Budi menelan ludah. Matanya tidak lagi berani menatap ke depan. Rina sendiri hanya diam. Ia tidak terkejut, lebih ke arah mengerti. Mengerti bahwa ada sesuatu yang memang berbeda sejak awal. Manajer melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih berat. Apa yang terjadi hari ini akan dilaporkan. Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Dan bukan hanya soal pelayanan, tapi juga sikap, cara penilaian, dan keputusan yang diambil tanpa pertimbangan menyeluruh. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, termasuk keputusan saya. Untuk pertama kalinya, manajer benar-benar terlihat tidak memiliki kendali penuh atas situasi. Di sudut ruangan, kakek itu berdiri dengan tenang. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada nada mengancam. Ia hanya mengamati, seolah semua ini memang bagian dari sesuatu yang lebih besar. Manajer kemudian menoleh ke arah Rina. Tatapan mereka bertemu, dan disitulah semuanya terasa semakin jelas. Rina, ucapnya, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Rina tidak menjawab, hanya menunggu. Manajer menarik napas dalam. Keputusan pemberhentian tadi, saya batalkan. Beberapa pegawai langsung saling pandang lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih jelas. Kaget, bingung, bahkan tidak percaya. Namun manajer belum selesai. Dan saya meminta maaf. Kalimat itu terasa berat keluar dari mulutnya. Bukan hanya karena isi katanya, tapi karena situasi yang memaksanya untuk mengucapkannya. Rina tetap diam, bukan karena tidak menghargai, tapi karena semua yang terjadi terasa terlalu cepat untuk langsung ditanggapi. Manajer menunduk sedikit. Saya menilai dari permukaan, tanpa melihat konteks, dan itu kesalahan besar. Suasana benar-benar sunyi sekarang. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi komentar. Semua orang menyadari satu hal yang sama. Apa yang mereka anggap kecil, sepele, bahkan tidak penting, ternyata membawa dampak yang sangat besar. Bukan hanya bagi Rina, tapi juga bagi seluruh cabang. Dan terutama, bagi seorang manajer yang terlalu cepat mengambil keputusan tanpa benar-benar memahami situasi yang sebenarnya. Suasana bank perlahan kembali berjalan, namun tidak pernah benar-benar sama seperti sebelumnya. Tidak ada lagi bisikan sinis, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Semua yang tadi terjadi seolah meninggalkan jejak yang sulit dihapus, bukan di ruangan, tapi di cara setiap orang memandang satu sama lain. Rina masih berdiri di tempatnya. Keputusan pembatalan pemecatan sudah disampaikan, permintaan maaf juga sudah diucapkan. Secara formal, semuanya seakan telah selesai. Namun bagi Rina, ada sesuatu yang tidak bisa begitu saja kembali seperti semula. Manajer melangkah mendekat. Kali ini tanpa nada tinggi, tanpa tekanan. Wajahnya masih menyimpan rasa tegang. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang jarang terlihat sebelumnya. Penyesalan. Rina, ucapnya pelan. Saya harap kamu bisa melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Rina menatapnya. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tapi juga tidak ada kelegaan. Hanya tenang. Terlalu tenang. Ia menghela napas pelan sebelum menjawab. Maaf Pak, suaranya lembut, tapi jelas. Saya rasa saya tidak bisa. Kalimat itu membuat manajer terdiam. Beberapa pegawai yang mendengar langsung menoleh. Santi yang sejak tadi diam, kini terlihat benar-benar tidak nyaman. Manajer mencoba memahami. Maksud kamu? Rina tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang lahir dari keputusan yang sudah dipikirkan matang. Saya masuk kerja hari ini untuk membantu nasabah, tapi yang saya dapat justru dinilai salah, bahkan sampai dipecat di depan banyak orang. Ia berhenti sejenak, memberi ruang pada kata-katanya. Saya mengerti soal aturan, target, dan efisiensi, tapi kalau harus mengorbankan rasa kemanusiaan untuk itu, saya tidak yakin ini tempat yang tepat untuk saya. Suasana kembali hening. Tidak ada yang berani menyela. Manajer membuka mulut, seolah ingin membalas, tapi tidak ada kata yang benar-benar keluar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kendali, bukan karena situasi, tapi karena menyadari kesalahan yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Rina melanjutkan, kali ini dengan nada yang tetap tenang. Keputusan Bapak mungkin sudah dibatalkan, tapi apa yang terjadi sudah cukup memberi saya jawaban. Ia menunduk sedikit,
sebagai bentuk hormat. "Terima kasih atas kesempatan selama ini, Pak." Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk menutup semuanya. Rina lalu berbalik. Langkahnya tidak terburu-buru, tapi pasti. Ia melewati meja-meja yang selama ini menjadi tempatnya bekerja, melewati rekan-rekan yang kini hanya bisa diam, dan menuju pintu keluar yang sejak tadi menjadi batas antara masa lalu dan langkah berikutnya. Saat ia hampir sampai di pintu, kakek tua itu masih berdiri di sana, seperti menunggu. Tatapan mereka kembali bertemu. Kali ini kakek itu tersenyum, bukan senyum biasa, melainkan senyum yang penuh makna. "Terima kasih," ucapnya pelan. Rina mengangguk kecil. "Sama-sama, Pak." Tidak ada percakapan panjang. Tidak perlu, karena apa yang terjadi hari itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Rina melangkah keluar dari bank, meninggalkan suasana yang masih dipenuhi keheningan. Di dalam, manajer masih berdiri di tempatnya. Tatapannya kosong, pikirannya penuh. Ia melihat ke arah pintu tempat Rina tadi pergi, lalu menunduk pelan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan konsekuensi dari keputusannya sendiri. Bukan sekedar teguran dari pusat, bukan sekedar ancaman evaluasi, tapi kehilangan seseorang yang justru menjalankan nilai yang seharusnya dijunjung tinggi. Di sekelilingnya, para pegawai mulai kembali bekerja, namun kini dengan cara yang berbeda. Lebih hati-hati, lebih diam, dan mungkin lebih sadar bahwa satu keputusan yang diambil terlalu cepat bisa menghapus kepercayaan yang dibangun begitu lama. Dan penyesalan tidak selalu datang dengan kesempatan untuk memperbaiki. Kadang ia datang hanya untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang berharga sudah terlanjur pergi.